lipat harganya adalah yang konsentrat. Jadi sudah diolah. Nah, negara-negara pengimpor coklat itu pintar, mereka meninggikan pajak untuk konsentrat coklat. Lalu, kenapa kita tidak mampu meningkatkan kualitas itu di Indonesia? Jadi, bukannya kita mengekspor coklat mentah, tapi yang sudah diolah ya tentu harganya lebih tinggi. Sehingga kita sampai ke butir kedua, tingkatkan kualitas dengan proses yang layak teknologi maupun ekonomis. Biasa juga. Tapi kalau kita mau tambah TGALNG, kita mungkin perlu butir ketiga. Kita punya network global. Jadi waktu kita tahu suatu fakta bahwa harga coklat bisa meningkat, dan ini dampaknya besar sekali, soalnya ini buat kita bicara negara misalnya. Lalu kita think globally, karena melihat misalnya kenyataan di suatu museum, kita act locally, seseorang atau satu kelompok orang di Indonesia melakukan butir kedua. Tentu kita perlu ini, karena kita perlu network untuk bisa menjual. Dan kalau kita belum mampu secara teknologi mendapatkan proses yang layak secara ekonomis maupun teknologis, maka kita bisa kontak dengan teman kita di sini. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi kira-kira kalau kita punya NG mungkin lebih lengkap. Nah, kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita bersama warga TU Delft. Ini saya dapatkan di internet, informasi yang relatif baru. Ini tahun 2000 ya, berarti udah 10 tahun. Jadi mungkin ini bukan baru lagi, udah lama. Tapi menarik bahwa 10 tahun yang lalu saja TU Delft, alumni TU Delft itu membuat perusahaan baru sampai 260-an per tahun. Ada di TU Delft. Ya. Nanti setelah diskusi bisa saya berikan. 260 perusahaan baru per tahun itu kurang lebih hampir satu perusahaan per hari. Tapi yang menarik juga, ya ada yang gulung tikar dan sebagainya. 70% mulai dari individu. Jadi 10 tahun yang lalu, alumni TU Delft itu sudah punya paradigma entrepreneurship yang luar biasa. Lokasinya sekitar Delft, dimulai dari pertemanan. Ya ini. Jadi kalau kita extend situasi ini dengan kita sekarang di ruangan ini, ya, kenapa tidak ya? Di departemen saya ada mereka bikin kerjasama dengan perusahaan ini, PFON, Small and Medium Enterprise, bidangnya teknologi yang berhubungan dengan proses. Kalau kita lihat di website mereka, ini adalah ini adalah judul tesis dari karyawan perusahaan ini yang sebetulnya lulus dengan promotor yang sama. Jadi dari riset group saya, kurang lebih sudah banyak sekali dokter yang dihasilkan. Tapi mereka yang berhubungan dengan CO2 lalu sepakat untuk membuat suatu perusahaan, namanya VFan. Dan sekarang menjadi perusahaan teknologi, SME teknologi yang cukup dikenal di Belanda ini. Kita lihat dari pertemanan, dari bidang ilmu yang kurang lebih sama, CO2, tapi CO2-nya teraplikasi yang cukup lebar. Dan dalam waktu tahun 92, alumni pertama untuk bidang ini lulus. Sekarang 2009, jadi 17 tahun. Jadi kalau kita punya anak, anaknya sudah SMP, SMA. Jadi kalau bayi lahir, ditunggu sampai SMA, ada perusahaan yang sudah levelnya, kalau tidak nasional, internasional. Jumlah pegawainya hanya 35. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah keywords di website itu adalah mereka bisa memberikan services, R&D, dan seterusnya. Kalau kita mau seperti itu, dari pertemanan, dari TU Delft, dari engineering, dari science, bisa nggak?
Kalau kita bicara sekarang, lo ya kalau ada bayi lahir, si bayi itu sudah SMP SMA, kita, siapapun di antara kita, tidak harus dengan sesama mereka di ruang ini, dengan teman-teman yang lain, di Indonesia, di mancanegara, kesini. Nah, saya melihatnya bahwa yang disebut TGALNG itu berperan penting di sini. Kita pindah ke yang kedua. Sebetulnya ini sudah obvious, tapi kadang-kadang walaupun obvious perlu diulang. Jadi saya ingin sampaikan juga. Dan saya merasa, saya bukan lulusan TU Dialog, jadi saya merasa seperti lebih tamu daripada Anda sekalian. Ada yang punya rumahnya, tinggal di sini, lulus. Tapi saya lihat TU Dialog luar biasa. Sekarang tahun berapa ini? Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Paling tidak sekarang belum berubah. TU Dialog itu ranking 17 kurang lebih di dunia untuk teknologi. Ranking 17 nggak main-main. Dan kalau kita lulus dari sekolah yang ranking 17, berarti kita punya kelebihan. Gitu. Nah, karena Anda sudah lulus akan lulus dari TU Dialog, saya sebagai yang tamu lalu bilang, oh ya, di Indonesia misalnya kalau kita lihat misi sebuah perguruan tinggi yang tertulis seperti ini. PTS beda, Pak. Kenapa? Kalau PTS beda itu. Oh, ini PTN-nya sebuah PTN. Ya, saya bilang ini UI. Karena saya dari UI, jadi saya nggak bisa dimarahin. Gitu. Jadi orang UI rapat rame-rame, para profesornya, segala macam nulis ini. Di UI ingin sekali bahwa misalnya alumninya mampu bersaing secara internasional, lalu punya lulusan yang berwawasan global. Bagaimana dengan alumni TU Dialog? Saya bilang ada bedanya. Bedanya karena satu di Indonesia, satu di sini jauh kan. Gak usah kelewat serius kan, boleh bercanda sedikit kan ini. Jadi saya ngerti soalnya kalau ada serius begini, baru dipuji-puji kan TU Dialog. Nah, tetapi kembali lagi, ini sebetulnya sangat didambakan. Dan lumrah-lumrah aja perguruan tinggi mau ini, harusnya begini. Apa ini? Ada lagi yang ingin saya tunjukkan, ABET mungkin teman-teman sudah tahu ya. Accreditation Board for Engineering and Technology, itu seperti Dan-nya di Indonesia, mengakreditasi perguruan tinggi di Amerika. Tapi ABET sekarang karena dianggap mungkin lebih membantu marketing, dia melakukan akreditasi di seluruh dunia. Eropa, Australia, Asia, tapi nggak tahu. Saya kira TU Dialog tidak membutuhkan ABET. Tapi saya ingin menunjukkan 11 kriteria lulusan yang ditetapkan oleh ABET. Jadi ABET bilang kepada seluruh perguruan tinggi di Amerika, Anda dalam melaksanakan tugas sehari-hari menjalankan university, menghasilkan lulusan, kejarlah 11 butir yang tertulis. ABET isinya semua stakeholder untuk pendidikan tinggi. Yang kita lihat di sini adalah 5 butir untuk kompetensi bidang ilmu. Dan saya akan tidak bicara mengenai ini, karena ini sudah given dan rasanya ya mudah-mudahan kita semua di ruangan ini sudah oke dalam hal ini. Kalau belum oke ya kita menuju. Tapi juga mungkin zaman sekarang ini sih sudah, oh Anda alumni TU Dialog ya? Kalau begitu saya nggak tanya lagi yang ini. Saya nggak tanya lagi misalnya hukum termo pertama, mekanika fluida dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk kecakapan proses. Kecakapan proses itu mungkin melibatkan 6 butir ini. Silahkan dilihat sebentar. Misalnya sebagai contoh yang terakhir, knowledge of contemporary issue. Jadi alumni atau lulusan yang lengkap itu selain pintar kalkulus sampai juga bikin tesis